Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, seperti yang sudah saya singgung di beberapa video saya yang lalu, bahwa adanya sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta memunculkan berbagai framingan baru, hoak-hoak baru, bahkan fitnah-fitnah baru di tengah masyarakat. Ini tidak bisa terhindarkan karena banyak masyarakat yang ternyata memiliki atensi kepada persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, ini artinya ilmu marketing yang dimiliki oleh M. Taufik SH memang cukup mumpuni. Walaupun saya menyaksikan kapabilitas dia sebagai seorang sarjana hukum atau pendekar hukum. Statement-statement dari M. Taufik yang disampaikan di video-videonya maupun saat jumpa pers setelah selesai sidang itu didominasi oleh hal-hal yang sifatnya gimmick, sifatnya entertainment belaka. Jarang sekali saya melihat argumen-argumen hukum yang sangat fasih atau sangat sohih yang keluar dari mulut M. Taufik. Ini seperti yang video saya sebelumnya, bahwa dengan menghadirkan sosok Rujito yang ternyata beliaunya adalah alumnus dari Universitas Islam Indonesia yang tidak ada kaitannya dengan UGM, disuruh sebagai saksi fakta hanya berbekal ijazah yang dimiliki oleh almarhum kakaknya, yang notabene adalah alumnus dari Fakultas Kehutanan yang lulus Mei 1985, berbeda dengan Jokowi yang lulus pada November 1985. Tapi masyarakat sudah tidak memperhatikan substansi perbedaan ini, walaupun kita dari kalangan keagama maupun UGM sudah berkali-kali mengatakan bahwa format ijazah di UGM walaupun berasal dari satu fakultas itu bisa berbeda jikalau periode wisudanya berbeda. Itulah fakta dari UGM di masa lalu. Sampai era saya masih seperti itu, walaupun berasal dari satu fakultas, satu angkatan, tapi bila periode wisudanya berbeda, maka format ijazahnya bisa berbeda. Ini yang tidak pernah disampaikan oleh M. Taufik secara utuh, sehingga ketika dia menyajikan Rujito alumnus UII sebagai saksi fakta dengan membekali dirinya ijazah dari almarhum kakaknya yang lulus pada Mei 1985, serta merta muncul framingan bahwa inilah ijazah yang asli dengan materai warna merah di bulan Mei 1985. Kemudian asumsi orang-orang muncul bahwa ijazah Jokowi yang bermaterai hijau dan berbulan November 1985 sebagai palsu. Ini sangat disayangkan ya. Jadi proses hukum yang mestinya mencari fakta-fakta berupa bukti material dan kebenaran formal ternyata justru menghasilkan berbagai macam framing, opini yang menyesatkan, hoax-hoax. Akan saya tampilkan salah satu bukti, mungkin orang ini juga terinspirasi dari persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta ya. Akan saya tampilkan videonya. Di Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1976 hingga tahun 2000-an, wisuda sarjana dilaksanakan 3 kali setahun, yaitu pada bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan Desember. Maka semua penjelasan tentang kelulusan tahun 1985 harus tunduk pada kalender akademik tahun 1985. Semoga sampai di sini teman-teman paham ada kejanggalan tentang ijazah Jokowi. Dokumen bisa saja terlihat sah, tapi jika tidak selaras dengan sistem, maka pertanyaannya tetap sah diajukan. Mengapa tanggalnya tidak pernah pas dengan kalender resmi UGM? Kalender akademik tidak bisa dipasukan untuk satu orang. Ia bersifat kolektif, berlaku untuk ribuan lulusan lainnya. Justru karena itu, kalender akademik menjadi alat uji yang jauh lebih jujur. Ia tidak berpihak, ia tidak berbicara.
tapi ia tidak bisa dibantah dengan opini. Orang ini tidak diketahui jati dirinya ya, karena muncul di YouTube apalagi pakai masker seperti itu. Yang jelas orang ini menjadi cukup viral karena videonya banyak diunggah atau reposting di berbagai platform media sosial. Bahkan seorang Buniani yang terkenal dulu dalam kasus kasus pidana terkait dengan Ahok kalau nggak salah ya, itu juga memposting dari video orang ini. Inilah kesesatan-kesesatan yang muncul dari akibat disinformasi, di mana dia mengatakan bahwa di UGM itu sesuai kalender, entah kalender apa yang dimaksud, itu wisudanya dalam setahun itu 3 kali, yaitu di bulan Mei, Agustus, dan Desember. Fakta yang kami punyai bahwa di UGM sejak tahun 80-an sampai 90-an ketika saya wisuda, bahkan mungkin setelahnya, di UGM itu wisuda 4 kali dalam setahun, yaitu bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November. Saya bisa membuktikan, bahkan di keluarga besar saya yang lulus wisuda di bulan November itu ada 3 orang. 1 orang lulus di November 1988 dari Fakultas Biologi. 1 lagi lulus dari Fakultas Geografi pada November 1990. Yang ketiga lulus di bulan November 1992 dari Fakultas Ekonomi UGM. Ini saudara-saudara saya sendiri. Nanti saya akan bisa membuktikan dengan apa? Dengan buku wisuda yang kami miliki. Bahwa wisuda di UGM dari periode tahun 80-an, 90-an, bahkan mungkin setelah itu adalah 4 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November. Banyak teman-teman keagama yang sudah memposting ijazah mereka atau cukup dengan buku wisuda milik mereka yang membuktikan bahwa mereka itu wisuda di bulan November. Ada yang wisuda di bulan Februari. Artinya memang benar di UGM itu pada waktu itu 4 kali wisudanya. Nah, ini framingan-framingan liar ini kemungkinan juga bersumber dari disinformasi yang didapat dari CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Masyarakat sudah, sebagian masyarakat ya, bukan semua masyarakat, sebagian masyarakat, sebagian netizen khususnya memiliki preferensi politik anti terhadap Jokowi, itu mereka semakin menancap di pikirannya bahwa tidak pernah ada UGM melakukan wisuda di bulan November. UGM yang benar wisudanya adalah di bulan Mei. UGM yang benar Fakultas Kehutanan pada ijazah mahasiswanya di tahun 1985 materinya adalah berwarna merah. Itu yang sudah kadung menjalar di sebagian netizen kita, sehingga memunculkan hoax-hoax baru, fitnah-fitnah baru. Ini yang sangat kita sayangkan ya. Akan saya tunjukkan dengan slide ini bahwa kita memiliki bukti berupa buku wisuda dari bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November. Juga ada beberapa foto wisuda yang notabene wisudanya adalah November 1990 dan November 1988. Akan saya tampilkan slide-nya berikut ini. Ini buku wisuda UGM periode Februari 1988. Ini buku wisuda UGM periode Mei 1992. Ini buku wisuda UGM periode Agustus 2002. Ini buku wisuda UGM periode November 1990. Ini buku wisuda UGM periode November 1988. Ini foto pelepasan wisudawan baru Fakultas Geografi pada November 1990. Ini para wisudawan Fakultas Biologi bersiap-siap untuk melakukan prosesi wisuda pada 19 November 1988. Ini pelepasan wisudawan baru Fakultas Biologi pada bulan November 1988. Bagaimana? Inilah kami dari Keagama selalu menyajikan bukti, bukan hanya omon-omon, seperti yang ditampilkan oleh para penuduh ijazah palsu. Hanya berasumsi, beropini, dan tafsir-tafsir liar mereka sendiri tanpa ada bukti.
Selain dari slide yang saya tampilkan, saya tentunya bisa menampilkan secara fisik ya, secara fisik bukunya. Ini, terlihat ini November 1990. Dan ini Mei, buku wisuda Mei. Buku wisuda Mei 1992. Dan ini buku wisuda Agustus 2022. Buku wisuda UGM. Kami memiliki bentuk fisiknya. Jadi ini sudah sahih bahwa kita dari Kagama maupun UGM menampilkan bukti-bukti, tidak hanya omon-omon saja. Sekali lagi saya ingatkan pada masyarakat bahwa wisuda di UGM pada periode 80-an, 90-an, bahkan mungkin setelahnya ada 4 kali dalam setahun, yaitu bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan juga bulan November. Selain itu adalah berita hoax, berita palsu, berita framingan, berita pelintiran, berita fitnah. Jangan pernah dipercaya. Mungkin sampai di sini video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.